Memang tadi seperti saya bilang 60% dari tenaga kesehatan di seluruh dunia ini adalah perempuan. Jadi udah jelas kalau dalam situasi apapun, emergency ataupun tidak emergency, kita akan bertemu dengan tenaga kesehatan perempuan. Tapi kedua, tahun ini adalah namanya Year of Nurses and Midwives. Jadi itu kenapa fokus kepada perawat dan bidan tahun ini ekstra lebih daripada sebelumnya. Mereka tuh sebenarnya adalah nurses dan midwives, itu adalah orang-orang yang terdepan untuk satu, kalau perawat di dalam konteks health emergency, mereka yang melayani dan merawat pasien setiap hari, memberikan obat dan lain-lain, memastikan penata laksanaan medis berjalan dengan baik juga. Sementara kalau bidan, angka kematian ibu masih tinggi, bidan ini menjadi garda terdepan untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi itu kenapa dari WHO ada fokus tersendiri terhadap perawat dan bidan. Jadi ini memang tahun Years of Nurses and Midwives. Kedua, tahun ini adalah tahunnya kesehatan perempuan. Kita sekarang di peringatan 25 tahun Beijing Platform for Action yang memang menggarisbawahi kesehatan perempuan, tetapi 25 tahun yang lalu sampai dengan sekarang kompleksitas perkembangan kesehatan perempuan itu berkembang jauh, sehingga bukan hanya kesehatan perempuan tetapi juga kita harus melihat gender secara keseluruhan sebagai sebuah konstruksi sosial, dan itu di dalamnya sekali lagi perempuan adalah kelompok populasi yang rentan ya. Kadang-kadang kita policy yang kita buat, kebijakan tidak berpihak pada perempuan atau yang itu kita sebut gender blind. Policy tidak menyelesaikan permasalahan perempuan, itu yang kita sebut gender barrier yang masih sangat tinggi dari policy making. Nah, tahun ini memang ada fokus ekstra kepada perempuan, kepada tenaga kesehatan perempuan di dunia kesehatan global. Mewabahnya corona ini di seluruh dunia itu meminta perhatian lebih dari tenaga kesehatan, dan bukan hanya perhatian tapi juga keahlian tenaga kesehatan. Kebayang ya kalau ada ratusan atau ribuan orang sakit di saat yang bersamaan di 1, 2 atau 3 rumah sakit, untuk tenaga kesehatan itu juga bekerja ekstra keras untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan medis yang terbaik, tapi juga memperhatikan kesejahteraannya secara keseluruhan, kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Nah, berdasarkan data global, memang tenaga kesehatan itu yang paling banyak jumlahnya adalah tenaga kesehatan perempuan. Dan sekarang usia tenaga kesehatan itu makin muda. Jadi kita akan melihat di berbagai negara di dunia ini, hampir di seluruh negara di dunia, usia tenaga kesehatan perempuan, tenaga kesehatan yang perempuan dan muda, yang mereka lah yang akan menangani para pasien ini, terutama di dalam konteks health emergency. Jadi itu menurut saya kita perlu memastikan bahwa para tenaga kesehatan ini memang dibekali dan punya keahlian khusus untuk menangani ini. Itulah yang diberikan oleh WHO, dan itu semua open source, bisa diakses melalui websitenya WHO, dan juga WHO memang memberikan technical assistance untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi outbreak. Kita mempunyai rumah sakit rujukan, setahu saya ada 3 rumah sakit rujukan di Sulianti Saroso yang memang rumah sakit infeksi, rumah sakit persahabatan, dan rumah sakit RSPAD. Jadi logikanya apabila dirujuk ke 3 rumah sakit tersebut, maka perawat tenaga kesehatan yang di sana itu mampu memberikan penanganannya. Tapi tetap kita harus memikirkan juga bahwa mereka juga butuh tambahan pengetahuan ya untuk bagaimana menangani ini, dan juga tambahan energi. Nah, ini yang 2 hal ini yang kita harus pastikan bahwa tenaga kesehatan kita, perawat dan para dokter dan yang lain keseluruhan infrastruktur layanan kesehatan itu juga mampu untuk memberikan pelayanan tersebut. Dari tingkat keekonomian bukannya belum makmur, masih
ada gap di sana sini. Betul. Jadi kalau misalnya dia adalah nakes perempuan di negara maju, dia akan lebih terjamin dari sudut kapasitas pendidikannya dan juga dari penghasilan. Sementara banyak nakes perempuan di banyak negara di seluruh dunia masih belum terjamin kesejahteraan dan keekonomiannya. Masih banyak yang masuk di dalam informal sector. Jadi dia mengerjakan semua hal yang ada di komunitas, tetapi tidak dibayar dengan sepantasnya. Kalau di kita mungkin contohnya banyak seperti misalnya kader kesehatan. Itu juga kan masih masuk dalam sektor informal, sehingga kesejahteraannya dan kemampuan atau kapasitas dia untuk memberikan layanan kesehatan masih belum terlalu cukup. Persepsi seperti itu yang harus diberhentikan, karena itu artinya kita memberikan stereotip kepada perempuan. Perempuan itu tidak bisa dibatasi hanya di satu kotak tertentu atau di kelompok tertentu, melainkan di dalam semua bidang, bukan hanya di kesehatan dan bukan hanya tenaga kesehatan saja, tetapi juga peneliti yang di bidang kesehatan, tapi juga pembuat kebijakan di bidang kesehatan dan pengambil keputusan di bidang kesehatan. Itu semua perempuan bisa ada dimanapun.